Saya Pendeta Wanda Dumais, kembali bersama dengan Anda, dan saya ingin menyampaikan kepada Anda, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya menyampaikan firman Tuhan ini dari Sydney, Australia. Kita berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya ingin melanjutkan mengenai pembicaraan atau pengajaran tentang persepuluhan. Sekali lagi, persepuluhan ini harus saya tegaskan kepada kita semua bahwa persepuluhan itu adalah 1/10 dari hasil ternak ataupun dari hasil tanah yang Tuhan pungut kepada orang Israel yang tinggal di tanah Israel. Persepuluhan ini Tuhan maksudkan adalah pembayaran 1/10 hasil panen atau hasil ternak dari orang Israel ke 11 suku Israel kepada satu suku, yaitu suku Lewi. Jadi persepuluhan hanya menyangkut hasil tanah dan hasil ternak. Persepuluhan juga tidak pernah dimaksudkan sebagai bentuk uang atau diberikan dalam bentuk uang. Ya, ini harus ditegaskan dengan betul agar supaya bisa mengkoreksi konsep-konsep yang salah selama ini, bahwa persepuluhan itu adalah pemberian uang 10% dari income atau dari penghasilan Anda setiap bulan. Kalau Anda mendengar pengajaran-pengajaran di gereja atau pengajaran hamba Tuhan tertentu yang terus-menerus mengkampanyekan beri persepuluhan, kembalikan persepuluhan, engkau harus kembalikan 10% income-mu. Jadi kalau engkau berpenghasilan 10 juta rupiah dalam satu bulan, maka harus dipotong 10%, berarti 1 juta setiap bulan engkau berikan kepada gereja atau kepada pendeta. Sebenarnya bukan itu. Persepuluhan yang ditegakkan Tuhan dalam sistem ibadah orang Israel adalah dalam bentuk hasil tanah dan hasil ternak. Nah, bagaimana persepuluhan ini sebenarnya dipungut? Ulangan 14 ayat 22 saya akan bacakan. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Maaser atau arti kata persepuluhan, maaser itu persepuluhan yang atau bahasa asli Ibrani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi persepuluhan, 1/10 atau 1/10 dipungut setiap tahun, yaitu dari tahun 1 sampai tahun ke-6. Saya sudah sampaikan bahwa tahun ke-7 adalah tahun Sabat, di mana tahun Sabat tidak ada kegiatan apapun. Panen dibiarkan, tidak ada kegiatan menanam. Tuhan memberikan tahun Sabat ini, tahun ke-7, adalah untuk mengajar juga orang Israel memberikan istirahat kepada tanah. Secara ilmu pengetahuan ini juga memberikan cycle yang baik kepada tanah, agar supaya nutrisi-nutrisi tanah kembali lagi menjadi pulih dan siap ditanami kembali. Ya, Keluaran 23 ayat 10 sampai 11 saya akan bacakan. 6 tahun lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan. Dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. Jadi untuk memenuhi prinsip maaser ini, orang Israel harus memberikan persembahan khusus dulu. Jadi dari hasil panen, kemudian dipotong persembahan khusus yang tidak ditentukan berapa jumlahnya, diberikan kepada imam yang terbaik. Lalu sesudah itu baru dipotong 10% sebagai maaser rison. Saya sudah sampaikan ada 3 kategori persembahan atau persepuluhan orang Israel. Maaser rison, lalu maaser seni, lalu maaser ani. Jadi untuk memenuhi maaser rison itu diberikan kepada orang Lewi, pertama harus dikhususkan dulu kepada imam. Itu dinamakan dengan teruma atau persembahan khusus.
Kemudian baru hasil sepersepuluh sesudah itu dibayar kepada orang Lewi. Bilangan 18 ayat 21 dikatakan mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka pada pekerjaan pada kemah pertemuan. Lalu bilangan 18 ayat 24, sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Jadi persepuluhan pertama, Maaser Rishon itu memang untuk orang Lewi. Dari pihak orang Lewi, mereka memberikan lagi 1/10 kepada imam. Itu dinamakan sebagai terumat Maaser. Di mana kita menemukannya? Di dalam bilangan 18 ayat 26. Lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan kepada mereka, dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Jadi maksudnya apa? Dari orang Lewi mereka berikan lagi 10%. Jadi namanya ini persepuluhan dari persepuluhan atau terumat Maaser. Orang Lewi menerima 1/10 dari orang Israel, kemudian mereka memberikan lagi kepada imam 1/10. Nah, persepuluhan yang kedua saya ingin bicarakan. Jadi persepuluhan Maaser Rishon untuk orang Lewi, lalu ada terumat Maaser atau persepuluhan dari persepuluhan dari orang Lewi kepada imam, lalu ada persepuluhan yang kedua, Maaser Sheni adalah persepuluhan yang dibayar oleh orang Israel dalam tahun pertama, kedua, keempat, dan kelima langsung ke Yerusalem. Persepuluhan ini adalah persepuluhan untuk perayaan tahunan. Ulangan 14 ayat 22 sampai 27 saya bacakan. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu, sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi dan kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, atau apapun yang diinginkan hatimu, dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu, juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu. Janganlah kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama dengan engkau. Persepuluhan yang ketiga, Maaser Ani, adalah persepuluhan khusus yang diberikan kepada orang miskin, termasuk janda, yatim piatu, orang asing, dan orang Lewi. Persepuluhan ini diberikan pada tahun ketiga dan tahun ke-6. Saya bacakan lagi, Ulangan 14 ayat 28. Kata Tuhan di situ, pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Jadi konsep persepuluhan, konsep utama persepuluhan bukan untuk membangun gedung. Sekali lagi, konsep utama persepuluhan bukan untuk membangun gedung dan sebagainya, tetapi untuk penyediaan makanan. Persepuluhan atau maaser tidak pernah menyangkut uang. Yang kedua, konsep utama persepuluhan bukan diberikan kepada pendeta atau membangun suatu tempat atau membangun ministry, tetapi untuk orang Lewi dan orang-orang yang kurang beruntung atau orang miskin. Ya, jadi memang jelas sekali persepuluhan itu tujuannya
untuk orang Lewi. Lalu yang kedua, persepuluhan itu memang untuk melakukan perayaan, dinikmati bersama, menghidupi orang-orang miskin yang sudah disampaikan Tuhan. Jadi bukan diberikan kepada pendeta, bukan untuk membangun tempat, bukan untuk membangun ministry, bukan memperkaya. Anda tidak memberikan persepuluhan kepada pendeta Wanda Dumai supaya saya bisa mengendarai mobil Mercedes, supaya saya bisa tinggal di rumah yang besar, supaya saya bisa memakai jam tangan Apple, supaya saya bisa membeli iPad. Tidak seperti itu. Persepuluhan tidak ada di dalam pengajaran perjanjian baru. Ulangan 26 ayat 2. Maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Jadi di samping membayar persepuluhan, orang Israel juga mempunyai persembahan buah sulung. Persembahan buah sulung ini juga adalah satu tuntutan daripada hukum Taurat. Ada gereja atau pendeta yang mengajarkan berikan buah sulung. Jadi setiap tahun itu seluruh gaji diberikan kepada gereja. Ini pengajaran yang salah, pengajaran yang sesat ini. Tidak ada pengajaran yang seperti itu. Mana bisa seluruh gajimu diberikan? Setiap tahun katanya persembahan sulung supaya engkau diberkati. Tidak, persembahan buah sulung ini ada kaitan juga dengan perayaan, dengan hasil panen. Lalu perayaan yang akan dilakukan oleh orang Israel yang berkaitan dengan ibadah. Jadi orang Israel itu membayar persepuluhan. Ingat, banyak sekali persepuluhan. Lalu orang Israel membayar persembahan. Lalu orang Israel membawa korban buah sulung. Lalu orang Israel membawa persembahan untuk membangun tabernakel. Jadi banyak sekali persembahan yang Tuhan sebenarnya minta kepada orang Israel. Jadi saya mau katakan di sini, sesudah bait Allah tidak ada lagi, ya tahun 70 ketika bait Allah sudah dihancurkan dan mereka tidak bisa memberikan lagi persembahan persepuluhan, maka sekarang orang Israel hanya memberikan apa yang namanya sedekah atau sedekah atau maaser kesafim atau sebuah teks atau sebuah pajak atau pajak dari income-nya. Apakah ini wajib? Tidak. Maaser kesafim yang sekarang dipraktekkan oleh orang Israel di sinagog diberikan setelah memotong sejumlah pengeluaran. Artinya Anda membayar sejumlah bagian untuk mendukung kegiatan ibadah. Saya mengerti setiap ibadah kita membutuhkan biaya untuk menghidupkan ibadah itu. Jemaat menanggungnya, tapi jangan katakan itu persepuluhan. Kita butuh uang untuk membayar gedung. Kalau engkau menyewa gedung, kita butuh uang untuk menggaji pendeta-pendeta ataupun hamba Tuhan. Kita butuh uang untuk melakukan pelayanan. Tetapi pengajaran persepuluhan yang dipaksakan dengan ancaman-ancaman Maleakhi 3, 8-10 adalah pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah. Dan itu sangat membuat jemaat stres. Itu sangat membuat jemaat tertekan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan ajarkan dalam bagian-bagian yang berikutnya, dalam khotbah-khotbah berikutnya, bagaimana kita memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan gereja Tuhan. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia, mau berkata kepada Anda, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Sampai jumpa. Blessing.